bersama dengan Katata. Kali ini pembahasan kita adalah tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya adik-adik agar pembelajarannya lancar dan bermanfaat. Tetap semangat! Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Oleh karena itu, masyarakatnya pun memiliki kegiatan ekonomi yang cukup beragam. Di antaranya adalah pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, serta pertambangan serta perindustrian. Mari kita bahas satu persatu. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas dua kelompok kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, yaitu kelompok agraris dan non-agraris. Indonesia sendiri disebut sebagai negara agraris karena memiliki sektor pertanian sebagai modal utamanya. Kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang agraris antara lain yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya untuk kelompok non-agraris ada pertambangan dan perindustrian. Sudah paham adik-adik? Pertanian adalah kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utamanya. Hasil dari pertanian antara lain yaitu padi, jagung, dan juga singkong. Apakah kamu tahu padi bisa menghasilkan apa jika diolah? Benar, beras. Kalau jagung dan singkong bagaimana? Apakah kamu tahu? Coba dijawab ya. Perkebunan adalah kegiatan membudidayakan berbagai tanaman. Membudidayakan artinya memelihara dan merawat ya adik-adik. Nah, tanamannya apa saja sih? Bisa bermacam-macam. Di sini Katata kasih contoh, di antaranya teh, kelapa sawit, dan karet. Apakah kamu tahu teh bisa diolah menjadi apa? Ya, teh bisa diolah menjadi minuman. Sedangkan kalau kelapa sawit bisa menjadi minyak goreng. Kalau karet, ya bisa sebagai dasar bahan mentah ban. Oke, kita lanjut ya. Peternakan. Nah, peternakan adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Contohnya apa saja ya adik-adik? Pertama ada hewan besar. Hewan besar contohnya ada kuda, sapi, dan kerbau. Nah, di sini peternakan mengambil manfaatnya, diantaranya kalau kuda bisa apa? Kuda bisa diambil manfaatnya sebagai tenaganya. Sedangkan sapi, manfaatnya yaitu daging dan susunya. Sedangkan kerbau juga daging atau tenaganya untuk membajak sawah. Selanjutnya adalah peternakan hewan kecil. Contohnya adalah kelinci, kambing, dan domba. Apakah kamu bisa menyebutkan manfaatnya apa saja? Selanjutnya ada peternakan unggas. Peternakan unggas adalah contohnya bebek, ayam, dan burung. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan, yaitu merawat dan memeliharanya. Nah, ikan perikanan di sini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Hasil dari perikanan laut contohnya adalah ikan tongkol, ikan tuna, dan lobster. Sedangkan perikanan air darat dibagi menjadi dua, ada perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air tawar artinya airnya tidak asin. Contohnya adalah ikan nila dan ikan mas. Sedangkan air payau adalah campuran air tawar dengan air asin. Contoh hasilnya adalah ikan bandeng dan ikan kerapu. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya, pertama ada industri tekstil atau pakaian. Selanjutnya, industri makanan. Ketiga,
ketiga ada industri otomotif. Di sini gambarnya sedang merakit motor ya. Selanjutnya ada industri elektronik. Apakah kamu bisa lihat sedang merakit apakah gambar ini? Ya, sedang merakit televisi. Tambangan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah, memanfaatkan mineral dari dalam bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Ada timah, besi, emas, dan tembaga. Timah biasanya dimanfaatkan untuk lapisan baja, sedangkan besi bisa dimanfaatkan untuk keperluan bangunan, sedangkan emas untuk perhiasan, dan untuk tembaga dimanfaatkan untuk kabel atau kawat listrik. Selanjutnya ada bahan tambang non logam. Di sini ada marmer, granit, dan belerang. Untuk marmer dan granit biasanya digunakan untuk bahan fondasi bangunan rumah atau gedung-gedung. Sedangkan belerang dimanfaatkan untuk mengobati sebagai obat untuk mengobati penyakit kulit. Selanjutnya ada bahan tambang sumber energi. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Minyak bumi contohnya minyak bumi dan batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan gas alam contohnya adalah untuk memasak memakai gas LPG seperti itu. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasanmu ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam ceria.